Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, setana atau menjawabnya waalaikumsalam. Yang tadi diajarkan aja. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, karunia serta rahmatnya kita bisa duduk di majelis ilmu yang insyaallah apapun yang kita pelajari akan membawakan manfaat kepada diri kita dan terlebih khusus kepada umat muslimin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya. Insyaallah senantiasa kita akan mendapatkan nanti di kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah ini adalah pelajaran Tuhfatul Atfal yang perdana bagi anak. Mengajar perdana di Rumah Inspirasi Quran Matan Tuhfatul Atfal. Sebelumnya tuh sudah belajar sampai mana? Terakhir belajar sampai mana? Sudah selesai. Faham? Hah? Jujur faham atau enggak? Yang faham siapa? Angkat tangan. Enggak ada yang paham. Jadi memang satu matan itu satu pelajaran tuh nggak bisa disampaikan sekali, harus berkali-kali baru paham. Jujur, Ana belajar Tuhfatul Atfal ini sudah 5 kali khatam. Berarti apa tandanya? Berarti seseorang pun itu nggak bisa langsung mencermati atau memahami ilmu kalau cuma 1 kali doang. Harus butuh beberapa kali diulang sesuai kemampuan kita. Jadi harus sabar antum, harus terima, harus legowo hati antum belajar. Jangan bosen, diulang lagi, jangan bosen. Nanti kalau antum diulang-ulang tuh dapat ilmu lagi loh, dapat ilmu lagi. Mungkin pembahasan guru antum yang pertama sama yang kedua beda, yang kedua sama yang ketiga beda. Bener nggak? Bener. Nanti ada ilmu-ilmu lagi yang lain. Insyaallah kita akan ulang. Maka dari itu kita akan ulang pelajaran Tuhfatul Atfal dari awal. Siap? Sebelumnya antum pakai kitab syarah dari ini ya, Ustaz Abu Pujang Turnaidi apa namanya? Abu Abdillah. Ini Anda pakai apa nama Ustaznya? Abu Abdin Tawab Abdul Majid Rasyid. Ini anak kemarin yang anak kasih tahu Ustaz Miftahul Arifin, ini karangannya, kitabnya beliau Syarah Tuhfatul Atfal, karangan Ustaz Miftah Kenana, Ustaz Miftahul Arifin. Semoga Allah memberikan manfaat bagi beliau, diampunkan dosa-dosa kami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas, sebelum kita masuk tentang muqaddimah, kita akan mengetahui asal usul dari matan Tuhfatul Atfal. Tentang apa sih itu Tuhfatul Atfal itu apa? Ya.
kita bahas dulu. Tuhfatul Atfal ini bahasa Arab. Tuhfatul Atfal artinya apa? Tuhfah. Tuhfah itu artinya hadiah. Hadiah tuhfah. Catat tulis. Tuhfah artinya hadiah. Ini nggak perlu tulis di papan tulis nih. Antum masih belajar dikte. Kecuali ini ada bahasa Arab yang harus tulis. Tuhfah artinya hadiah. Kemudian al-atfal. Al-atfal itu jamak daripada tiflun. Ada yang tahu tiflun artinya apa? Tiflun. Tiflun. Belajar bahasa Arab antum. Tiflun. Anak-anak kecil tiflun. Maka bentuk jamak itu apa? Lebih dari 3. Jadi al-atfal. Tuhfatul atfal. Berarti apa? Artinya hadiah untuk anak-anak. Jadi maksud hadiah untuk anak-anak bukan Ustaz berarti ntar anak punya anak hadiahnya ini aja Ustaz. Kitab ini bukan. Maksudnya ini bahasa ibarat itu. Ibarat kata hadiah untuk para pemula atau para orang-orang yang baru ingin belajar Al-Quran, baru ingin mengetahui ilmu tajwid, maka dia disebut dengan anak-anak, masih baru, masih pemula. Maka akan diberikan namanya matan Tuhfatul Atfal. Maka banyak dari pondok-pondok pesantren atau tahfidz yang memakai kitab ini untuk sebagai awalan untuk mempelajari ilmu tajwid. Sebenarnya ada beberapa kitab yang lebih ringan lagi. Contohnya namanya Hidayatus Sabyan, lebih pendek daripada Tuhfatul Atfal, cuma 40 bait. Baik. Tuhfatul Atfal merupakan karangan yang berbentuk nazam. Apa itu nazam? Nazam apa nazam? Syair seperti puisi yang berisi hukum-hukum tajwid. Jadi dibikinlah syair yang dari syair tadi itu tujuannya untuk menjelaskan ilmu apa? Ilmu tajwid. Jadi gini loh. Kalau sekarang kan buku bahasa Indonesia tebel, matematika, IPA, itu bentuknya penjelasan panjang kan. Tapi kalau orang zaman dulu beda. Orang zaman dulu mereka tidak ingin penjelasan, tapi dia ingin memudahkan, memberikan kemudahan. Maka dibikin pendek-pendek, dibikinlah syair. Dan disitulah orang bisa menghafal. Coba antum bisa ada yang hafal kitab bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia? Ada yang bisa hafal? Satu halaman aja? Kenapa nggak bisa? Atau bahasa Arab, Al-Arabiyyatu baina yaday, karena pakai kitab apa? Al-Arabiyyatu baina yaday, kalian bisa hafal satu halaman? Nggak ada. Kenapa? Karena bentuk tulisan itu tulisan panjang, bukan syair. Kalau syair seperti yang aku baca setiap halaqah duha, Tuhfatul Atfal, bentuknya enak kan? Pendek-pendek terus gampang dihafalin kan? Iya. Jadi orang-orang ulama-ulama terdahulu tuh seperti itu setiap membuat kitab. Jadi isi dari Tuhfatul Atfal adalah hukum-hukum tajwid, ya, yang harus diperhatikan oleh setiap pembaca Al-Quran ketika membacanya agar tidak apa? Tidak melakukan salah. Dan nazam ini Tuhfatul Atfal menjadi yang pertama yang dianjurkan untuk dihafal dan dipahami oleh seorang pembaca Al-Quran, seorang yang ingin mempelajari Al-Quran. Sebelum nanti ada tahapan-tahapannya habis Tuhfatul Atfal ada kitab ini lagi. Tajwid ilmu tajwid luas. Tapi untuk kita sekarang belajar di Tuhfatul Atfal. Nazam ini dikarang kapan? Kapan Tuhfatul Atfal dikarang? Ada yang tahu? Ada catatannya antum? Dikarang oleh siapa?
Ya, kita bahas dulu. Nazam Tuhfatul Atfal dikarang pada tahun 1198 Hijriah. 1198 Hijriah. 1198 Hijriah. Ini 1198. Ya. 1198. Dikarang oleh siapa? Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Di mana dikarangnya? Di Mesir. Di Mesir. Udah. Jadi di mana? Di mana pada tahun kapan karang berapa dikarangnya? Tahun 1198 Hijriah. Siapa yang mengarang? Di mana dikarangnya? Baik, Hasan itu. Dengan izin Allah, kitab ini diterima dan dipelajari oleh seluruh penuntut ilmu, khususnya mereka yang bergelut di bidang tajwid dan yang bergelut dalam mempelajari Al-Quran. Jadi di Tuhfatul Atfal ini akan membahas apa? Pembahasan hukum-hukum pokok seperti hukum nun sukun dan tanwin, hukum nun dan mim bertasydid, hukum mim sukun, hukum lam. Terus hukum apa lagi? Hukum idgham, ya. Idgham mutajannisai, idgham mutaqaribain, ya. Idgham mutamathilain. Kemudian hukum-hukum mad lazim. Ya kan ada ahkamul mim sakinah fil mithlain wal mutaqaribain wal mutajannisai. Ahkamul mad, aqsamul maddil lazim. Itu kan semua kan bab-bab mengenai tentang tajwid. Kemudian ada berapa sih jumlah bait dari Nazam Tuhfatul Atfal? Ada berapa? 51. Naam, sahih. 61 jumlah dari Tuhfatul Atfal, ada 61 bait. Dan untuk satu bait tadi pendek, dikarang sengaja oleh Syekh Sulaiman dengan ringkas, pendek-pendek, sehingga apa? Sehingga mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Kemudian kita akan membahas tentang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sekarang siapa nama lengkap dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? Nama lengkapnya Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Please. Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri.
Udah? Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri, dan beliau dikenal atau dijuluki dengan sebutan Al-Afandi. Al-Afandi, julukannya Al-Afandi. Al-Afandi. Naam. Beliau lahir pada tahun 1160-an Hijriah di Jamzur, di kota Jamzur. (1160-an Hijriah). Jadi tulisnya gini, 1160-an. Enggak di antara, pokoknya di atas 1160-an ke atas. Tulisnya 1160-an. 1160-an Hijriah. Karena tidak ada yang mengetahui pasti tentang tahun kelahiran Syekh Sulaiman, maka ditulis 1160-an Hijriah. Di mana? Di kota Jamzur. Makanya disebutkan Al-Jamzuri, ya. Karena beliau lahir di kota Jamzur. Yakni salah satu nama tempat di Tonto, Mesir. Jadi Jamzur tuh ibarat kata kayak apa ya? Kayak kota apa namanya? Ya salah satu daerah, kayak misalnya kecamatan gitu, terus di kota Tonto, kemudian di negara Mesir gitu. Ya paham? Kemudian beliau berguru dan mengambil ilmu qiraat dan tajwid dari gurunya yang bernama Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar Al-Mihi. Apa di situ, apa di sini? Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar Al-Mihi. Abi Umar bin Najis. Apa? Abi Syainuddin Ali bin Umar bin Najis. Tulis bin itu bin Najis itu ada lagi nanti setelah itu. Panjang emang. Enggak tahu, pokoknya tulis saja dulu Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar Al-Mihi. Mungkin nama panjangnya Ahmad Najih atau Allah. Kemudian beliau wafat tahun 1204 Hijriah. Syekh Nuruddin Ali ini wafat tahun 1204 Hijriah dan mengambil jalur periwayatan dari Syekh Muhammad Mujahid Al-Ahmadi. Jadi turun menurun tuh. Tadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri belajar dari Syekh Nuruddin Ali. Syekh Nuruddin Ali belajar sama siapa? Syekh Muhammad Mujahid Al-Ahmadi. Tulis tuh Syekh Muhammad Mujahid Al-Ahmadi. Al-Ahmadi. Muhammad Mujahid Al-Ahmadi.
Sudah? Beliau punya karangannya diantaranya Tuhfatul Atfal wal Gilman. Kemudian ada namanya Fathul Aqfal, syarahnya dari Tuhfatul Atfal. Kemudian ada namanya Al-Fathur Rabbil Bari, Al-Fathur Rabbani bisyarhi tahriri Kanzi Al-Ma'ani fil Qira'at. Dan ada Manzumah dalam riwayat Warsh, antara karangan-karangan beliau. Sampai sini paham? Paham? Ada yang cuci mukanya ada. Hmm? Yang cuci muka. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab muqaddimah. Ya. Nah, antum perhatikan di sini. Kenapa di setiap kitab itu akan dimulai dengan kalimat bismillah? Kenapa? Kenapa? Karena termasuk adab dalam membuat kitab dengan nama Allah. Dengan nama antum ingin memberikan ilmu antum atau membuat suatu kitab tentang agama, maka setidaknya dengan adab memakai Bismillahirrahmanirrahim di awal. Sebagaimana Al-Quran setiap surat ada Bismillah. Kecuali surat apa? Kecuali surat At-Taubah. Tapi semua surah di Al-Quran pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi setiap mengirimkan surat pakai Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih apalagi ini kita pengen buat kitab agama lagi isinya, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena ada Nabi SAW pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta. Setiap perkara kebaikan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia layaknya orang yang cacat, orang yang pincang. Ya, artinya perkara tersebut kurang sempurna atau kurang berkah. Ya, jadi kalau antum mau melakukan apapun, bukan cuma baca kitab doang, antum mau makan, mau minum, mau main bola pun Bismillah. Apalagi mau mandi Bismillah, semuanya Bismillah. Kita sebagai umat muslim dengan membaca Bismillah itu kita jadikan amalan Bismillah. Kalau mau pakai baju baru Bismillah, Bismillah dengan nama Allah. Kalau mau masak nih Bismillah, dengan Bismillah masak. Mau tidur Bismillah, akan baca nggak Bismillah? Baca Bismillah. Dianjurkan untuk membaca Bismillah, karena ketika anda tidak membaca berarti perkara itu akan kurang keberkahan. Begitu juga seperti yang terdapat di dalam surat-surat Rasulullah yang dikirimkan kepada raja-raja. Kan pernah tahu ceritanya kan? Pernah nonton film Umar nggak? Sayyidina Umar pernah nonton nggak filmnya? Hah? Langsung nonton adegannya. Dikirim ke Raja Najah, ke Raja Najasyi, ke Raja Romawi, Raja Persia, semua dikirim. Raja Habasyi. Itu beliau mengirim dengan mengawali surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu namanya keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa membaca Bismillah. Semuanya kalau membaca Bismillah mudahin semua. Nanti mau ngafal baca Bismillah. Dan kegiatan apapun yang diawali Bismillah dan kurang perbuatan baik ya, perbuatan baik. Jangan sampai antum mau ngisengin orang, mau jahilin temen antum Bismillah juga nggak boleh itu. Antum mau jahil Bismillah nggak boleh. Pokoknya perbuatan baik atau Bismillah. Orang minum kan baca Bismillah, minum minuman keras Bismillah,
Salah itu. Itu antum menghina berarti. Kan bisa jadi ini. Ada pernah ada satu profesor. Ini beneran nih, salah satu profesor, ada videonya. Udah lama video. Jadi satu profesor ini dia membuktikan kalimat bismillah. Ya, kalimat bismillah dan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Ada air, ada racun tikus. Jadi ada air yang dicampur sama racun tikus. Kemudian si profesor ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kenapa? Pas dicek di laboratoriumnya, airnya itu jadi apa? Si kuman-kuman yang tadinya racun tikus jadi mati semua. Di teleskop diperiksa, di zoom berapa ribu kali. Yang tadinya jutaan mungkin jadi berkurang, lama-lama berkurang. Insya Allah. Ini kan nggak rugi ya, bisa menghilangkan bakteri. Bismillah, ada setan. Bismillah, nggak ada setan di sini, aman. Baik. Apa bait pertama? Baca coba. Bait pertama apa bait pertama? Baca. Ya qulu rabbi rahmatil ghafuri daulan Sulaiman wal jamzuri. Nah, antum sebelumnya belajarnya dari mana? Per bait atau gimana? Hah? Saya per bait dijelasin gitu ya, diartiin gitu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri daulan Sulaiman wal jamzuri. Yaqulu raji rahmatul ghafuri. Yaqulu, antum belajar bahasa Arab. Yaqulu, apa yaqulu? Fi'il apa? Fi'il apa san? Fi'il nggak tahu. Fi'il mudhari itu kata lampau, kata yang akan datang. Yaqulu, dia berkata, dia akan berkata. Raji rahmatul ghafuri. Raji artinya mengharapkan, rahmatul ghafuri yakni mengharapkan rahmat dan ampunan. Siapa? Jadi di sini yaqulu raji rahmatul ghafuri artinya apa? Dia akan berkata untuk mengharap rahmat dan ampunan. Siapa yang berkata ini? Dauman itu artinya selalu. Jadi belum disebutin orangnya. Jadi jadi ibarat kata ada bilang ini ada dia orang yang selalu mengharap rahmat dan ampunannya Allah. Selalu dauman. Siapa? Sulaiman huwal jamzuri. Yakni Syekh Sulaiman al-Jamzuri. Jadi maksud dari bait itu apa? Artinya Syekh Sulaiman al-Jamzuri selalu. Jadi Syekh Sulaiman al-Jamzuri akan mengatakan bait-bait ini, dialah yang selalu apa? Yang selalu mengharap rahmat dan ampunan Allah akan datang kepadanya. Di bait ini maksudnya apa? Syekh Sulaiman ini adalah seorang yang pengen banget dapat rahmat sama ampunan Allah. Maka dia akan berkata apa nanti di bait-bait ini sampai selesai. Ya. Jadi Syekh Sulaiman al-Jamzuri berkata bahwa beliau selalu mengharapkan rahmat Allah yang Maha Mengampun, yang mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, Innallaha di surah An-Nisa ada tapi intinya Allah mengampuni semua dosa. Allah berfirman apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha ampun, maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Alhamdulillah. Lanjutnya apa? Coba baca lanjutannya apa? Yaqulu raji rahmatil ghafuri Muhammad Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Puji segala puji kepada Allah, milik Allah, segala puji milik Allah. Musalliyan ala, maka sholawat atasnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab kalau disebutin Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam, sholawat. Wa alihi, dan siapa? Keluarganya. Wa man tala, dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak beliau. Jadi Syekh Sulaiman sebelum memulai pembahasan tajwid, beliau apa dulu adabnya? Berarti adabnya pertama bismillah. Yang kedua adabnya apa? Memberikan pujian kepada Allah. Nanti kalau antum ceramah, jangan lupa antum muqaddimahnya alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu, alhamdulillah wassalatu wassalam. Itu adab, termasuk rukun di mana? Khutbah. Segala puji milik Allah. Syekh Sulaiman mengatakan segala puji milik Allah. Musalliyan ala, salawat atas Nabi Muhammad wa alihi wa man tala, ya, pada keluarganya. Wa man tala. Jadi salawat beserta keluarga. Nah, antum harus tahu juga nih tentang salawat. Ya. Salawat itu adalah suatu ibadah yang ketika tidak dibaca dalam sholat maka batal. Antum tahiyat akhir, gimana doanya tahiyat? Tahiyatul mubarakatus, gimana? Coba yang hafal. Apa Ihsan? Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Terus? Mana? Salawat Ibrahimiyah. Gimana salawat Ibrahimiyah gimana? Khalid baca coba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina. Bisa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau di sholat nggak dibaca maka batal. Sholawat harus dibaca di tasyahud akhir. Itu termasuk rukun. Makanya penting sekali sholawat. Ya. Ketika ada disebutkan nama Nabi juga sholawat, karena orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku kata Nabi maka mereka tidak sholawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Allah ada sholawat, malaikat sholawat, masa kita manusia nggak sholawat? Jadi sholawat ada 3. Ini tambahan aja, tambahan.
biar antum paham dengan ilmu-ilmu yang lain. Selawat kan ada ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti khutbah Jumat kayak gitu. Ya kan? Allah salawat, Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat salawat kepada Nabi, orang-orang beriman salawat kepada Nabi. Terus maksudnya apa? Apa sih salawatnya Allah kepada Nabi itu apa? Salawatnya malaikat itu apa kepada Nabi? Dan salawatnya orang-orang beriman itu apa kepada Nabi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Allah bersalawat kepada salawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmat. Tulis salawat Allah kepada Nabi adalah rahmat. Salawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmat. Kemudian salawatnya malaikat kepada Nabi adalah istighfar. Dan salawatnya orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ad-du'a, doa. Betapa mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba. Allah pun nanti salawat. Mana ada Allah itu kita yang nyembah Allah. Allah tuh nggak usah ngapa-ngapain. Kita yang sembah. Tapi ini Allah melakukan amalan apa? Bersolawat. Berarti kan tandanya apa? Allah disolawat, masa kita nggak solawat? Benar nggak? Tapi beda solawatnya kita. Solawatnya Allah, solawatnya malaikat beda. Solawatnya Allah kepada Nabi apa? Kasih sayangnya beliau. Nabi. Solawatnya malaikat istighfar. Nah, solawatnya kita berdoa. Makanya kita selalu apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala banyak sigah-sigahnya banyak. Bisa juga dari salawat Ibrahimiyah panjang tapi salawatnya. Ada yang lebih panjang lagi salawat. Itu kalau yang pernah ikut qasidahan atau maulid, ada yang pernah ikut maulid? Ada maulid panjang. Tapi tidak harus maulid, antum harus Jumat nih. Perbanyak apa? Terus salawat. Hari Jumat banyaknya salawat. Daripada mengaji antum lebih banyak di salawat. Minimal antum 100 di Jumat. Ya. Salawat banyak manfaat dan keutamaannya. Baik. Insyaallah cukup sampai sini. Yang nggak paham? Ada yang bertanya? Isan? Yusuf? Khalid? Nggak ada? Baik, jam 10 kan? Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan bahasan.